Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak kelas 8 yang hebat. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar semua aktivitas kita di pagi hari ini mendapat berkah darinya. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini adalah hari pertama kalian belajar secara online atau daring di tahun ajaran 2020-2021. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk bekerja sama, dan semangat untuk segala-galanya. Ibu bangga menjadi guru kalian. Namun, untuk sementara waktu kita berinteraksi di sini dulu ya. Ananda yang ibu banggakan, kalian sudah berada di tingkat SMP, khususnya di kelas 8. Maka dari itu, ibu harap kita bekerja sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia ke depannya dengan semangat dan tekun belajar. Marilah kita lihat apa materi pertama kita. Materi pertama kita tentang teks berita. Mungkin kamu sudah mendapatkan gambaran apa dan bagaimana yang disebut dengan teks berita. Menurut kamus di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua, yaitu 1. Berita yang disampaikan secara lisan, dan 2. Berita yang disampaikan secara tertulis. Ingat, tiada hari tanpa berita. Segala peristiwa yang ada di dunia ini akan kita ketahui melalui sebuah berita. Berita dapat kita artikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar atau pengumuman maupun pemberitahuan. Mari kita membuat definisi tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi di dunia nyata dan ditulis di banyak media massa. Jadi, peristiwa ataupun kejadian serta informasi yang telah atau sedang terjadi di dunia ini pasti akan dituliskan atau disampaikan di berbagai media massa. Misalnya peristiwa yang lagi marak ini yang membuat kita belajar secara online, yaitu tentang virus corona atau COVID-19. Berita ini sangat mendunia karena berita ini menyangkut kepentingan kita semua. Nah, berita-berita itu disampaikan di media sosial melalui media televisi maupun media cetak. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan. Jadi kita bisa lihat dan bisa kita dengar melalui televisi. Dan secara tulisan dapat kita baca di media cetak seperti di surat kabar ataupun koran. Suatu berita haruslah bersifat objektif. Artinya apa adanya tanpa ada unsur penambahan rasa dari orang lain.
Berita juga harus bersifat fakta, artinya sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia. Namun, perlu diingat, tidak semua fakta harus menjadi berita. Hanya fakta yang bersifat penting saja yang pada umumnya diangkat menjadi suatu berita. Misalnya, meninggalnya seorang kakek tua itu fakta, tetapi itu bukan berita. Kita lanjut ya. Ada beberapa manfaat dari kita membaca atau mendengarkan teks berita. Dengan membaca dan mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Kemudian, dengan membaca atau mendengarkan teks berita, maka kita akan bertambah informasi, bertambah juga wawasan, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Ingat, jangan termakan berita hoax. Kemudian kita akan memperoleh informasi penting yang akan bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga bisa menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis terhadap berbagai hal. Ada hal yang penting, bahwa suatu peristiwa itu bisa bertahan selama beberapa jam, hari, bahkan sampai bertahun-tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang atau seberapa populer dalam suatu media. Ingat, perkembangan virus corona ini sudah terjadi berbulan-bulan dan sampai saat ini tema tersebut masih menarik untuk diperbincangkan. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur yang harus ada di sebuah berita. Menurut Inung Cahya, unsur-unsur berita itu harus menyangkut 5W tambah 1H atau adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu A-nya itu apa, D itunya di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana. Oke, kita mulai dari unsur berita 5W 1H. Unsur yang pertama adalah what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Contohnya, peristiwa apa yang diberitakan teks tersebut? Misalnya, peristiwa tentang marak dan berkembangnya COVID-19 atau virus corona akhir-akhir ini. Nah, unsur berita yang kedua yang harus ada yaitu unsur who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Kita dapat mengolahnya menjadi sebuah pertanyaan. Sebagai contoh, siapakah orang atau tokoh yang diberitakan? Nah, ini bagian dari mengidentifikasi unsur-unsur berita. Bagian yang ketiga dari unsur-unsur berita adalah when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwanya. Ingat, peristiwa itu tidak boleh bersifat fiktif, memang benar-benar terjadi.
kalau peristiwa itu terjadi, harus ada kapan waktu kejadian peristiwa tersebut. Jadi pertanyaan yang tepat adalah kapankah peristiwa itu terjadi? Misalnya hari Minggu 17 Juli 2020. Unsur yang keempat adalah where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadiannya. Ya, jadi perlu diingat bahwa sesuatu yang benar-benar terjadi itu harus diketahui di mana tempat kejadiannya. Contoh kalimat pertanyaannya adalah, di manakah peristiwa itu terjadi? Misalnya kita bisa menjawab, peristiwa itu terjadi di Banyuwangi, Jawa Tengah. Unsur berita yang kelima adalah why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Contoh kalimat pertanyaannya adalah, mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya, kita membaca teks berita tentang kecelakaan. Proses kecelakaan itu terjadi, dapat kita temukan unsur mengapanya. Nah, unsur yang terakhir adalah how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Kalimat pertanyaannya adalah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Misalnya, bagaimana COVID-19 atau virus corona ini bisa terjadi dan marak di seluruh negara di dunia ini. Jadi, di sini akan ditanyakan penyebabnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang 5W1H tadi atau adik Simba tergolong unsur-unsur dari berita. Mari kita perhatikan, ini ada teks berita dari surat kabar tentang terjadinya kerusakan alam parah di Jember. Itu judulnya. Kita bisa lihat foto di sebelah kiri. Kita lihat banyak penebangan hutan ya secara liar. Ini sudah pasti menimbulkan efek. Apakah ini benar-benar terjadi? Ya, ini benar. Karena benar terjadi, maka disebut dengan berita. Mari kita baca. Terjadinya kerusakan alam parah di Jember. Jember, kontroversial soal penggundulan hutan di sekitar Kabupaten Jember yang dispekulasikan sebagai penyebab banjir, lumpur, dan tanah longsor. Ahad, 1 Januari lalu mulai menemukan pembenarannya. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pusat Studi Bencana Alam atau PSBA, Universitas Gadjah Mada atau UGM yang saat ini sedang berada di Jember, banjir bandang yang menelan puluhan jiwa itu disebabkan oleh adanya kerusakan alam yang parah. Bukan seluruhnya akibat badai tropis dari Australia, kata Ketua Tim PSBA UGM Sudibyakto kemarin 4 Januari. Dikatakan berdasarkan hasil penelitian timnya terdapat citra satelit pada 3 Januari 2006 dari Japan Meteorological Satellite tanpa adanya potensi hujan badai di wilayah selatan Jatim dan Samudra Hindia. Curah hujan diperkirakan mencapai
1000 mm per jam dan kecepatan angin mencapai 175 km per jam. Potensi itu dipadu dengan perubahan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan di kawasan tersebut yang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir, merupakan penyebab utama terjadinya longsor dan banjir lumpur. Akibatnya, kapasitas infiltrasi tanah sangat kurang, sehingga limpasan permukaan meningkat tajam, tegas Sudityapto. Sementara itu, tim Mabes Polri turun ke Jember untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pembalakan hutan secara liar atau illegal logging. Kami akan menindak tegas orang atau instansi yang terbukti melakukan pembalakan hutan secara liar di Jember, kata Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Soeharto kemarin. Hingga 4 hari sejak banjir bandang menerjang Kabupaten Jember, jumlah korban tewas masih simpang siur. Bupati Jember, MZA Zalal, menyebutkan korban meninggal sebanyak 77 orang. Namun, Satkerlak Penanggulangan Bencana Jember merilis angka 71 orang. Nah, dari teks berita tersebut yang sudah kita simak dan telah kita baca, kita akan menganalisis unsur-unsur beritanya. Ingat, tadi unsur berita memakai rumus 5W 1H atau adik Simba. Perhatikan nomor 1. Unsur beritanya yaitu apa yang diberitakan atau what. Kita lihat pembuktiannya. Yang diberitakan adalah tentang terjadinya kerusakan alam parah di Jember. Itu untuk membuktikan pertanyaan unsur berita dari apa. Nah, nomor 2. Analisis unsur nomor 2 yaitu siapa. Pertanyaannya, siapa yang diberitakan? Kita memberikan bukti. Yang memberitakan adalah Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Soeharto kemarin. Kita masuk yang nomor 3. Unsur berita ketiga yaitu di mana peristiwanya. Pembuktiannya yaitu Kabupaten Jember. Masuk analisis unsur yang keempat, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Pembuktiannya, peristiwa itu terjadi di hari Minggu 1 Januari 2006. Kemudian kita masuk ke unsur berita yang kelima. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, lihat pembuktiannya. Peristiwa itu terjadi karena perubahan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan di kawasan tersebut yang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir, merupakan penyebab utama terjadinya longsor dan banjir lumpur. Terakhir, analisis unsur beritanya yaitu bagaimana kejadiannya. Pembuktiannya, kejadian itu terjadi akibat pengundulan hutan di sekitar Kabupaten Jember yang dispekulasi sebagai penyebab banjir lumpur dan tanah longsor. Ditambah lagi curah hujan yang diperkirakan mencapai 100 mm per jam dan kecepatan angin mencapai 175 km per jam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.
tentang unsur-unsur teks berita. Ibu harap setelah pembelajaran kali ini kamu tetap semangat untuk membaca berita di surat kabar maupun di televisi agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kamu boleh mencatat hal-hal yang penting dari apa yang Ibu uraikan. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.